Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdanur Azhal Shibani dengan NPM 10120269. Video ini saya buat demi memenuhi tugas SPI semester 5. Di sini saya akan menerangkan materi dengan judul Tujuan Hidup Manusia. Baiklah, yang pertama yang akan dibahas ialah penciptaan manusia. Dalam Al-Quran, kata penciptaan disebut dengan kholaqo, yakhluqu kholqon, yang memiliki arti secara bahasa membuat, menciptakan, mengukur, dan memperhalus. Kemudian makna ini berkembang dengan arti menciptakan tanpa contoh sebelumnya. Kata kholaqo dalam berbagai bentuknya memberikan penekanan tentang kehebatan dan kebesaran Allah dalam ciptaannya, seperti menciptakan langit dan bumi beserta isinya yang dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asyhadtuhum khalqus samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wa ma kuntu mudil laini maduda, yang artinya aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri, dan aku tidak menjadikan orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Selanjutnya yang akan dibahas ialah fase penciptaan menurut Al-Quran. Fase yang pertama ialah fase saripati tanah. Manusia belum bisa disebut sebagai apa-apa. Penjelasan tentang saripati tanah dijelaskan dalam surat Al-Hijr ayat 26, 28, dan 33. Menurut para saintis, kata hama atau lumpur hitam pada surat Al-Hijr ayat 26 mengisyaratkan akan terlibatnya molekul air H2O dalam proses terbentuknya molekul-molekul pendukung proses kehidupan. Seperti diketahui, air adalah media bagi terjadinya suatu proses reaksi kimiawi atau biokimiawi untuk membentuk suatu molekul baru. Yang kedua ada fase nutfah. Ketika semua saripati tanah masuk ke dalam tubuh kita, kemudian digunakan oleh tubuh sebagai starting materials dalam proses metabolisme pembentukan nutfah di dalam sel-sel reproduksi. Nutfah diterjemahkan sebagai air mani atau setetes air mani. Pengertian harfiahnya adalah tetes atau bagian kecil dari fluida cairan kental atau konsentrat. Dalam dunia sains, merupakan konsentrasi fluida yang mengandung sperma, disebut pula sebagai nutfatun amsyaj atau setetes air mani yang bercampur. Ini mengandung arti percampuran dua nutfah atau benih, yaitu dari pihak laki-laki sperma dan dari pihak perempuan sel telur. Dalam surat Al-Insan ayat 2 tampak sekali bahwa hanya setetes mani yang bercampur dengan ovarium atau sel telur. Ini sangat bersesuaian dengan ilmu embriologi. Nutfah disebut pula sebagai air hina dalam Quran surat Al-Mursalat ayat 20 atau air yang terpancar. Quran surat At-Tariq ayat 6. Selanjutnya ada fase alaqah. Alaqah merupakan bentuk perkembangan praembrionik yang terjadi setelah percampuran sel mani dan sel telur. Moore dan Azini menjelaskan bahwa alaqah dalam bahasa Arab berarti lintah atau suatu suspensi atau segumpal darah. Lintah merupakan binatang tingkat rendah berbentuk seperti buah pir dan hidup dengan cara menghisap darah. Jadi alaqah merupakan tingkatan embrionik yang berbentuk seperti buah pir, di mana sistem kardiovaskular atau pembuluh jantung sudah mulai tampak dan hidupnya tergantung dari darah ibunya, mirip dengan lintah. Alaqah terbentuk sekitar 4-25 hari sejak pembuahan. Jika jaringan praembrionik alaqah ini diambil keluar atau digugurkan, memang tampak seperti segumpal darah. Selanjutnya ada fase murkoh. Alaqah yang terbentuk dari 24-25 hari setelah pembuahan, kemudian berkembang menjadi murkoh pada hari ke-26 sampai ke-27 dan berakhir sebelum hari ke
42. Cepatnya perubahan dari alaqah ke murghah terlihat dalam penggunaan kata fa pada surah 23 ayat 14. Dalam bahasa Arab, kata fa menunjukkan rangkaian perubahan yang cepat. Secara umum, mudghah diterjemahkan sebagai segumpal daging. Mudghah merupakan tingkatan embrionik yang berbentuk seperti kunyahan permen karet yang menunjukkan permukaan yang tidak teratur. Mudghah atau segumpal daging terdiri atas sel atau jaringan yang telah mengalami diferensiasi maupun yang belum mengalami diferensiasi. Pada ayat kelima surah Al-Hajj dijelaskan, kemudian dari segumpal daging mudghah yang sempurna kejadiannya yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim. Fase selanjutnya ialah pembentukan tulang. Setelah tingkat mudghah ini dimulai, dibentuklah tulang. Ini sangat bersesuaian sekali dengan embriologi modern dewasa saat ini. Fase selanjutnya ialah pembungkusan tulang oleh daging. Janin mulai terbentuk setelah tulang dibungkus oleh daging. Kemudian, fase terakhir ialah bayi dalam kandungan. Bayi dalam kandungan ini merupakan perkembangan lanjutan dari tahapan ke-6 di atas. Kemudian dilanjutkan dengan penyempurnaan pembentukan manusia. Selanjutnya ada tujuan penciptaan manusia menurut Islam. Yang pertama, tujuan utama penciptaan manusia adalah sebagai beribadah kepada Allah sesuai dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Tujuan kedua ialah manusia diciptakan sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Quran surat Al-Baqarah ayat 30, Quran surat Yunus ayat 14, dan Quran surat Al-An'am ayat 165. Tujuan ketiga, manusia diciptakan untuk membentuk masyarakat manusia yang saling mengenal, hormat menghormati, dan tolong menolong antara satu dengan yang lainnya sesuai dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Selanjutnya ada tujuan hidup manusia. Allah menciptakan alam semesta ini bukan dengan main-main, bukan tanpa tujuan. Manusia yang merupakan bagian dari alam semesta ini pun diciptakan untuk satu tujuan. Allah menegaskan tujuan penciptaan manusia dalam firman-Nya yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Berdasarkan ayat di atas, kedudukan manusia dalam sistem penciptaan adalah sebagai hamba Allah. Kedudukan ini berhubungan baik dan kewajiban manusia di hadapan Allah sebagai penciptanya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.